Pernah nggak sih lu ngerasa kok duit makin hari makin cepet habis, padahal gaya hidup lu nggak naik-naik amat? Atau jangan-jangan lu mulai mikir, apa gua yang salah? Apa gua kurang pinter ngatur uang? Pertanyaan-pertanyaan ini lagi rame banget beredar. Timeline penuh konten soal ekonomi, krisis, harga naik, masa depan suram. Sedikit-sedikit katanya bahaya, sedikit-sedikit katanya kiamat finansial. Dan jujur aja, wajar kalau kepala lu jadi panas. Gua nggak akan pura-pura bilang semuanya baik-baik aja. Isu ini memang nyata, dan memang lagi kerasa. Tapi masalahnya, kebanyakan konten cuma jago bikin panik tanpa ngasih peta. Lu ditakut-takuti, tapi nggak dikasih pegangan. Seolah-olah kalau lu nggak kaya hari ini, hidup lu besok kelar. Padahal hidup nggak sesimpel itu. Di sini, gua mau ambil posisi jelas. Gua bukan di kubu yang suka cocok logi. Bukan juga yang hobi nakut-nakutin demi klik. Gua di pihak lu yang pengen ngerti, bukan panik. Karena panik itu mahal. Panik bikin orang salah ambil keputusan. Panik bikin orang nyalahin diri sendiri atas hal yang bahkan gak sepenuhnya dia kendalikan. Jadi sebelum kita ngomong jauh soal uang, soal hidup orang biasa, gua minta satu hal sederhana. Tarik napas bentar, pelan. Kita nggak lagi lomba siapa paling cepet takut. Kita lagi nyari cara mikir yang lebih jernih. Karena kalau dari awal lu udah dicekokin rasa takut, otak lu ketutup. Dan kalau otak lu ketutup, lu gampang dimanipulasi. Gua percaya satu hal, orang biasa bukan bodoh. Cuma sering nggak dikasih konteks, nggak dikasih waktu buat mikir pelan. Dunia bergerak cepat, harga naik pelan-pelan. Dan di tengah semua itu, kita disuruh tetap waras, tetap kerja, tetap senyum. Berat, iya. Tapi bukan berarti nggak bisa dipahami. Video ini bukan buat ngasih vonis, bukan buat bilang hidup lu hancur. Ini buat ngerapiin cara mikir. Karena sebelum kita bahas apapun soal uang, yang paling penting bukan saldo, tapi kepala lu. Kalau kepala lu tenang, kita bisa ngobrol lebih jauh. Dan dari situ, baru semuanya masuk akal. Sekarang gua mau geser dikit pembicaraan kita. Dari yang kelihatan besar ke yang lu rasain tiap hari. Dari berita ke dapur. Dari teori ke dompet. Karena jujur aja, krisis itu jarang datang kayak film. Nggak ada sirine, nggak ada pengumuman. Dia masuk pelan-pelan lewat hal yang lu anggap sepele. Coba gua tanya pelan-pelan. Kapan terakhir kali lu ke pasar atau minimarket, beli barang yang sama, tapi totalnya bikin lu bengong bentar di kasir? Lu nggak beli aneh-aneh. Beras sama, minyak sama, telur sama. Tapi kok angkanya beda? Terus lu mikir, ya udahlah, mungkin perasaan gua aja. Minggu depan kejadian lagi, bulan depan kejadian lagi, dan tanpa sadar, lu mulai ngurangin sesuatu. Jajan dikurangin, nongkrong dikurangin, beli baju ditunda. Tapi anehnya, napas finansial lu tetap pendek. Sekarang soal gaji, naik atau enggak gua nggak tahu. Tapi gua yakin satu hal, gaji itu rasanya selalu kalah cepat. Baru masuk, udah kebagi. Ke kontrakan, ke cicilan, ke pulsa, ke dapur. Sisanya, tipis. Dan di situ biasanya muncul kalimat klasik. Yang penting cukup. Tapi cukup buat apa? Cukup buat hidup hari ini, atau cukup buat ngerasa aman besok? Cicilan juga sama. Awalnya nolong. Motor biar bisa kerja. HP biar bisa komunikasi. Kredit barang biar hidup kerasa maju. Tapi pelan-pelan, cicilan berubah jadi suara latar hidup lu. Selalu ada, selalu nuntut, dan setiap bulan sebelum lu mikirin mimpi, yang lu pikirin duluan adalah tanggal jatuh tempo. Pernah nggak lu ngerasa kerja bukan lagi buat maju, tapi buat ngejar bulan berikutnya? Tabungan, jangan ditanya. Banyak orang punya tabungan bukan buat berkembang, tapi buat jaga-jaga. Dan lucunya, jaga-jaga itu makin sering kepake. Ada aja, motor rusak, anak sakit, orang tua butuh. Akhirnya tabungan itu bukan penyangga, tapi persinggahan sementara. Masuk sebentar, keluar lagi. Terus lu mulai mikir, salah gua di mana? Nah, di titik ini gua mau lempar pertanyaan yang agak nggak enak. Selama ini, lu beneran boros? Atau lu cuma hidup di kondisi yang makin mahal? Lu beneran nggak bisa ngatur uang? Atau aturan mainnya yang berubah tanpa lu sadari? Kenapa orang yang kerjanya sama, jam kerjanya sama, capeknya sama, tapi rasa aman hidupnya beda jauh sama 10 tahun lalu? Dan pertanyaan yang lebih sunyi lagi, kenapa sekarang hidup normal aja rasanya butuh strategi? Kenapa makan tenang, tidur tanpa mikir tagihan, itu sekarang terasa kayak kemewahan kecil?
Gua nggak minta lu jawab sekarang. Gua juga belum mau jawab. Tapi kalau pas lu denger ini, lu ngerasa kayak lagi diceritain hidup lu sendiri. Berarti kita lagi ngomongin hal yang bener. Ini bukan soal angka besar. Ini soal rasa. Rasa kejar-kejaran sama hidup sendiri. Dan di segmen berikutnya, gua bakal jelasin kenapa pola ini bukan kebetulan. Dan kenapa sedikit orang yang bener-bener ngajarin cara ngebacanya. Di titik ini gua mau jujur dari awal. Apa yang lagi kita bahas ini bukan teori keren. Bukan juga motivasi manis. Ini lebih mirip peta. Peta buat orang biasa yang lagi jalan di medan yang berubah, tapi nggak pernah dikasih papan petunjuk. Dan yang bikin miris, peta kayak gini hampir nggak pernah diajarin di sekolah. Kita diajarin hitung cepat, tapi nggak diajarin cara membaca hidup yang pelan-pelan makin mahal. Yang mau gue ajak lu lihat bukan soal siapa salah, bukan nyari kambing hitam, tapi kerangka berpikir. Cara ngeliat uang bukan sebagai angka doang, tapi sebagai alat bertahan. Karena kebanyakan orang cuma diajarin satu hal, cari uang, titik. Nggak pernah diajarin apa yang terjadi setelah uang itu masuk ke hidup lu. Nggak pernah diajarin kenapa meskipun lu kerja lebih keras, rasa aman malah makin tipis. Narasi ini bukan buat bikin lu merasa paling paham. Justru sebaliknya, ini buat bikin lu sadar bahwa banyak hal yang selama ini lu kira normal, sebenarnya punya konsekuensi jangka panjang. Dan kalau lu nggak sadar dari sekarang, dampaknya bukan langsung hari ini, tapi nanti, pelan, diam-diam, tanpa suara. Di video ini, gue bakal ngebedah setidaknya 3 dampak besar yang jarang dibahas orang soal uang di hidup orang biasa. Bukan dampak yang heboh, tapi dampak yang bikin hidup berubah arah tanpa lu sadar. Dampak ke cara lu kerja, cara lu mikir, cara lu ngerasa aman atau enggaknya di masa depan. Tapi gua nggak akan bongkar sekarang. Karena sebelum sampai ke sana, lu perlu pegang logikanya dulu. Gua pengen lu nonton ini bukan sambil cari jawaban cepat, tapi sambil ngerasa, oh, jadi ini yang lagi terjadi. Dan kalau lu ngerasa pembahasan kayak gini jarang lu temuin, jarang dibahas tanpa drama, lu boleh bantu channel ini sederhana aja. Like kalau kepikiran, subscribe kalau ngerasa relate. Bukan buat gua, tapi biar obrolan kayak gini nggak tenggelam sama konten yang isinya cuma teriak bahaya tanpa arah. Di segmen berikutnya, kita bakal mulai dari satu logika yang paling umum dipercaya orang. Logika yang kedengerannya masuk akal. Logika yang sering jadi pegangan hidup kelas menengah ke bawah. Tapi pelan-pelan, logika itu bakal kita bongkar. Bukan buat nyalahin, tapi buat nunjukin paradoksnya. Karena justru di situ letak masalahnya. Pegang satu hal ini dulu. Kalau sesuatu bikin lu capek, tapi nggak bikin lu maju, mungkin bukan lu yang salah. Mungkin peta hidupnya yang perlu dibaca ulang. Sekarang kita mulai dari logika yang paling sering dipegang orang. Logika yang kedengerannya waras, masuk akal, dan diajarin dari dulu. Kalau mau hidup aman, kerja yang rajin. Jangan aneh-aneh. Nabung sedikit demi sedikit, jaga pengeluaran, nanti juga tenang. Logika ini nggak salah, bahkan mulia. Banyak orang tua kita hidup dengan pegangan ini. Dan buat waktu yang lama, logika ini memang jalan. Tapi tunggu dulu. Coba kita berhenti sebentar di sini. Kalau logika itu masih sepenuhnya berlaku hari ini, harusnya makin banyak orang yang hidupnya makin stabil seiring waktu. Harusnya makin rajin, makin tenang. Tapi yang kita lihat justru kebalikannya. Banyak orang kerja lebih keras dari generasi sebelumnya, tapi rasa aman hidupnya lebih rapuh. Kenapa bisa begitu? Nah, disinilah paradoksnya muncul. Logika lama bilang, selama lu hemat dan rajin, uang lu akan ngikutin. Tapi realitanya sekarang, justru saat lu terlalu fokus bertahan, lu pelan-pelan tertinggal. Bukan karena lu malas, tapi karena biaya hidup bergerak lebih cepat daripada kemampuan lu buat nyimpen uang. Gua jelasin pelan-pelan. Ketika harga naik dikit demi dikit, orang biasanya bereaksi dengan satu cara, mencengin ikat pinggang. Ini refleks sehat. Lu kurangi pengeluaran, lu tahan keinginan, lu jadi lebih disiplin. Tapi masalahnya, penghematan itu ada batasnya. Lu nggak bisa makan setengah piring selamanya. Lu nggak bisa nunda semua kebutuhan tanpa konsekuensi. Sementara itu, pendapatan lu bergerak lambat, bahkan sering diam. Jadi di satu sisi, biaya hidup terus ngerayap naik. Di sisi lain, kemampuan lu buat ngejar itu stagnan.
Di titik ini, kerja keras bukan lagi alat buat maju, tapi alat buat bertahan di tempat yang sama. Dan ini paradoks yang jarang disadari orang. Yang lebih rumit lagi, sistem hidup modern masih ilusi stabil. Lu masih bisa bayar tagihan, masih bisa cicil, masih bisa hidup normal. Tapi normal versi ini sebenarnya rapuh. Sedikit gangguan aja, motor rusak, sakit seminggu, telat gajian, semua langsung goyah. Jadi secara kasat mata, lu terlihat baik-baik aja. Tapi di dalam, bantalan keamanannya menipis. Inilah dampak utama yang jarang dibahas. Bukan miskin mendadak, tapi rentan permanen. Hidup di kondisi di mana lu nggak jatuh hari ini, tapi juga nggak benar-benar berdiri kokoh. Dan yang bikin ini berbahaya, karena dia bikin orang lengah. Lu ngerasa masih aman, padahal margin kesalahan lu makin kecil. Gue belum ngomong solusi. Belum. Tapi gue pengen lu pegang satu kesadaran ini dulu. Kalau hidup lu terasa makin sempit, padahal lu udah berusaha bener, itu bukan ilusi. Itu paradoks nyata. Dan di segmen berikutnya, gue bakal bikin ini lebih konkret. Bukan pakai teori, tapi pakai simulasi sederhana yang bisa lu bayangin. Supaya ini berhenti jadi wacana dan mulai kerasa nyata. Sekarang kita bikin semua ini turun ke tanah, biar nggak nawang. Gue nggak mau lu cuma ngerasa iya masuk akal, tapi nggak kebayang bentuk nyatanya. Jadi kita pakai angka sederhana, bukan buat nakut-nakutin, tapi biar kelihatan jelas arahnya. Anggap aja gini, gaji lu 5 juta, angka yang sangat umum. Dari 5 juta itu, kontrakan atau kos 2 juta, cicilan motor 800 ribu, pulsa, internet, listrik, air, 100, kita bulatin jadi 500. Sisa sekitar 1,7. Buat makan, transport, kebutuhan kecil, dan kalau bisa, nabung. Sekarang bayangin harga kebutuhan naik 10% setahun. Nggak kerasa kan? 10% itu bukan kiamat. Tapi 10% dari 1,7 itu 170 ribu. Tahun pertama mungkin lu masih tahan. Tahun kedua, naik lagi. Tahun ketiga, naik lagi. Sementara gaji lu, naiknya nggak tentu. Bahkan banyak yang diam. Apa yang terjadi? Lu nggak langsung miskin. Tapi tabungan lu yang kena duluan. Yang tadinya bisa nyisih 300 ribu, jadi 100. Habis itu, 0. Habis itu, minus. Di titik ini, hidup lu masih jalan, tapi tanpa bantalan. Dan disinilah pemilahan nasib mulai kelihatan. Kelompok pertama adalah orang-orang yang masih punya ruang napas. Nggak kaya, tapi punya selisih. Kalau ada gangguan kecil, mereka masih bisa geser, masih bisa nahan. Kelompok kedua adalah yang hidupnya pas. Pas gaji, pas pengeluaran. Selama semuanya lancar, aman. Tapi sekali ada gesekan, mereka langsung goyah. Bukan karena ceroboh, tapi karena nggak punya ruang salah. Yang paling rawan adalah yang hidupnya kelihatan normal, tapi sebenarnya bergantung penuh pada kelancaran sistem. Gaji telat, langsung kacau. Sakit sebentar, langsung minus. Di luar terlihat baik-baik aja, di dalam tegang terus. Dan ini bukan soal karakter, ini soal posisi. Yang bikin berat, semua ini terjadi tanpa drama, tanpa pengumuman, tanpa alarm. Lu tetap bangun pagi, tetap kerja, tetap ketawa. Tapi daya beli lu pelan-pelan menyusut. Dan ketika lu sadar, lu udah terlalu capek buat mikir ulang. Gua ngomong tegas di sini. Yang hancur bukan yang nggak punya apa-apa, tapi yang nggak punya jarak aman. Hidup tanpa jarak itu melelahkan. Karena lu bukan cuma kerja buat hari ini, tapi juga buat nutup celah yang makin besar. Belum ada solusi di sini, tapi sekarang lu bisa lihat bentuknya. Ini bukan teori ekonomi, ini realita hidup. Dan di segmen terakhir, gua bakal naikin levelnya. Karena yang kita bahas ini baru tameng, belum pedang yang sebenarnya datang berikutnya. Kalau sampai titik ini lo masih mikir, ya udahlah, yang penting gue masih bisa hidup. Gue ngerti. Banyak orang bertahan dengan kalimat itu. Dan memang, hari ini lo masih bisa berdiri, masih bisa kerja, masih bisa bayar ini itu. Tapi justru disitulah masalahnya. Karena ancaman paling berbahaya jarang datang sebagai pukulan. Dia datang sebagai kebiasaan. Gua mau pakai metafora sederhana. Hidup orang biasa sekarang itu kayak bawa tameng tipis di medan yang makin rame pedangnya. Selama cuma ada gesekan kecil, tameng itu cukup.
Tapi masalahnya, pedang di luar sana makin tajam. Bukan satu, tapi banyak. Harga, ketidakpastian kerja, biaya hidup yang suka muncul tiba-tiba. Sementara tameng lu, jarak aman lu, nggak bertambah, bahkan menipis. Dan yang bikin ini makin berat, banyak orang masih mikir bahwa bertahan itu sudah cukup. Padahal bertahan tanpa persiapan cuma bikin lu kelelahan sebelum serangan besar datang. Bukan berarti besok lu bakal jatuh, tapi peluang lu buat jatuh makin tinggi. Dan yang paling mahal, lu nggak punya ruang buat salah. Bahaya ini belum selesai, bahkan belum masuk babak utama. Karena setelah daya beli tertekan, setelah tabungan terkikis, yang datang berikutnya bukan langsung kemiskinan, tapi keputusan-keputusan buruk yang diambil karena terdesak. Ambil cicilan baru, kerja lebih lama tanpa nambah nilai, mengorbankan kesehatan. Semua kelihatan rasional saat itu, tapi mahal di belakang. Di titik ini, uang bukan lagi alat. Dia berubah jadi sumber stres. Dan ketika uang jadi sumber stres, banyak orang berhenti mikir jernih. Tameng dilepas, pedang masuk. Bukan karena lemah, tapi karena kelelahan. Gua nggak akan nutup video ini dengan rasa aman palsu. Karena kenyataannya, medan hidup ke depan nggak makin ramah. Tapi juga bukan berarti lu nggak bisa siap. Bedanya besar, antara panik dan siap, antara nekat dan sadar posisi. Di video berikutnya, gue bakal ajak lu ngebedah apa yang sebenarnya bisa jadi tameng yang lebih tebal buat orang biasa. Bukan trik cepat kaya, bukan janji manis, tapi cara mikir yang bikin lu gak gampang jadi korban,